Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudara sekalian, manusia memiliki kebutuhan dasar, ya. Menurut Abraham Maslow, kebutuhan dasar manusia itu ada 5, ya. Ada 5. Yang pertama adalah kebutuhan fisiologis. Yang kedua, keamanan. Yang ketiga, cinta. Keempat, harga diri. Dan yang kelima, aktualisasi diri. Baik saudara sekalian, kebutuhan fisiologis atau kebutuhan fisik itu adalah kebutuhan yang sangat dasar, ya. Misalnya kebutuhan makan dan minum. Jadi kalau orang ditanya, seandainya kamu kaya, maka apa yang akan kamu lakukan? Maka jawabannya, ya akan makan yang enak-enak, akan minum yang enak-enak. Nah, ini merupakan kebutuhan dasar dari manusia, gitu ya. Nah, kemudian kebutuhan ya fisiologis ini anggota badan, ya. Saya ini berada di mana ini? Di Kebun Mawar, ya. Salah satu destinasi wisata yang ada di Kabupaten Garut. Coba Pak Ki tolong kameranya diarahkan ke kiri. Di situ ada anak kecil, ya. Ya, itu ada anak kecil. Namanya siapa? As-Sauki, ya. As-Sauki Tazkiyatur Rijal. Ini keponakan saya. Coba juga di mana lagi posisinya. Nah, kenapa orang-orang pada berangkat ke tempat ini? Karena dia butuh untuk melihat yang indah-indah, ya. Itu kebutuhan fisiologis. Kadang-kadang, ya, tadi saya berada di kendaraan bareng dengan keponakan-keponakan. Nah, yang mereka lakukan di kendaraan itu masing-masing mendengarkan lantunan musik yang ada di HP masing-masing. Ini juga memenuhi kebutuhan fisiologis, yaitu telinga, ya. Jadi kalau di sini kita membutuhkan memenuhi kebutuhan mata, yaitu melihat yang indah-indah. Di sini ada taman kebun mawar yang sebetulnya bukan hanya mawar saja, tetapi yang terkenal itu bunga mawar. Padahal di sini banyak, ada bunga atau pohon kaktus, ada bunga apa lagi, Ki? Ada bunga apa yang ada di sini? Ya, diantaranya apa yang kamu tahu? Melati. Melati. Apalagi? Ya, ini yang kita tahu cuma sedikit bunga ini. Padahal di sini ratusan, ya, bahkan ribuan jenis bunga yang ada di kebun mawar ini. Jadi kita sedang memenuhi kebutuhan fisiologis, yaitu kebutuhan mata. Kalau kita mendengarkan lantunan musik, ini berarti kita sedang memenuhi kebutuhan telinga. Nah, kalau kita suka menyentuh yang halus-halus, ya, di mana rabaan tangan kita itu perlu selimut yang halus, perlu benda-benda yang halus. Ini juga memenuhi kebutuhan fisiologis. Lalu kebutuhan seks, ini kebutuhan fisiologis. Nah, ini juga yang menjadi ukuran, ya, yang paling rendah dari manusia adalah terpenuhinya kebutuhan fisiologis ini. Nah, itu yang pertama. Nah, yang kedua, yang kita butuhkan adalah keamanan.
Ya, ketika kita jalan-jalan di kebun ini, ada kekhawatiran mungkin di pohon bunga ini yang ada di sini ada ular hijau ya. Ularnya kecil tetapi bisanya sangat berbahaya bagi manusia. Dipatuk ular hijau itu bisa mati begitu. Nah, lalu sebelum kita melihat bunga-bunga ini, maka dilihat dulu apakah ada ular atau tidak. Nah, kalau tidak ada ular, maka kita menyentuh bunga itu. Kemudian kita berjalan, kita lihat juga di bawah apakah ada kalajengking, apakah ada babakaur, kalabang atau apa namanya. Ya, ini berarti kita butuh terhadap keamanan. Jika kita berada di rumah, kemudian pintu rumah kita ditutup. Nah, kenapa harus ditutup? Untuk menjaga keamanan rumah kita. Ya, jangan sampai ada tikus, jangan sampai ada ular, jangan sampai ada pencuri, ada maling sandal ya. Nih kebetulan beberapa hari yang lalu semua sandal yang ada di depan rumah saya itu hilang sama pencuri ya. Nggak elit pencurinya ya. Sebelumnya hilang sepeda begitu. Nah, ini apa? Kebutuhan akan keamanan, maka ditutup gerbang, ditutup juga pintu rumah ya. Kemudian ini misalnya ketika kita di tempat yang berbahaya, kalau saya itu biasanya ditutup muka ini. Kenapa? Karena takut ada barang yang menyentuh mata saya. Atau misalnya ada orang yang memegang dada, terutama bagi perempuan, karena perempuan itu yang dikhawatirkan itu kalau mohon maaf yang ada di dadanya itu tersentuh. Kalau laki-laki mungkin ya memegang pas di kemaluan, mohon maaf, ini khawatir keamanannya tidak terjaga. Nah, jadi keamanan ini merupakan kebutuhan dasar manusia, 1 dari 5 kebutuhan dasar manusia. Nah, saudara sekalian, yang dibutuhkan juga oleh kita adalah cinta. Setiap manusia memiliki rasa cinta. Itu merupakan kodrat. Dan cinta itu kadang-kadang muncul dari sumber yang kita tidak ketahui. Ya, orang Jawa mengatakan witing trisno jalaran kepekso. Apa Ki? Iya, pertama witing trisno jalaran soko kulino. Witing itu apa? Ya, tumbuhnya cinta karena sering ketemu. Tadinya tidak ada perasaan apa-apa ya sama si dia itu. Tetapi karena sering bertemu, maka muncullah rasa cinta. Oh, tiba-tiba begitu ya. Padahal ini sering ketemu. Pada pertemuan pertama dilirik pun tidak. Tapi pertemuan keempat, kelima, keenam, ketujuh, ternyata muncullah dari hati kita itu rasa cinta. Ya, dalam bahasa Sunda ngajorojoy ya. Jorojoy rasa cinta dari dalam diri. Itu kebutuhan manusia. Kemudian ada juga witing trisno jalaran ora ono sing liyo ya. Timbulnya cinta karena tidak ada yang lain ya. Yang si A tidak mau dia, yang si B tidak mau dan seterusnya. Maka karena tidak ada yang lain, maka timbullah rasa cinta kepada seseorang ya. Witing trisno jalaran ora ono sing liyo. Atau juga mungkin witing trisno jalaran kepekso. Nah, kita itu ada kebutuhan untuk mencintai dan kebutuhan untuk dicintai. Kalau kita mencintai seseorang, sementara yang kita cintai itu tidak mencintai kepada kita, ini artinya bertepuk sebelah tangan. Tidak akan bunyi ya. Bertepuk sebelah tangan itu tidak akan bunyi, tapi kalau dua-duanya bunyi.
cintailah orang yang akan mencintaimu. Ya, karena kalau kita mencintai orang yang tidak mencintai kita, nah maka cinta itu ya mungkin ada cinta yang menyedot darah atau cinta yang mengeluarkan darah. Ada cinta yang membawa semangat, tetapi ada juga cinta yang membawa pada penderitaan. Nah, ini kepada anak-anak yang masih sekolah, banyak anak-anak yang gagal dalam pendidikan karena cinta, ya. Cintanya sebelah tangan, atau orang yang kita cintai malah mencintai orang lain. Ya, kegagalan demi kegagalan dihadapi oleh orang yang bersangkutan. Nah, sehingga terjadi penyimpangan orientasi seksual. Karena apa? Karena kebutuhan akan dicintainya itu tidak terpenuhi. Kasihan ya terhadap orang yang mencintai seseorang tetapi tidak dicintai oleh yang dia cintai. Nah, saudara sekalian, berkaitan dengan masalah cinta, nah tentu ada cinta-cinta yang levelnya rendah, hanya kepada benda-benda. Ada yang cintanya itu kepada sesuatu yang sifatnya abstrak. Ada yang cintainya itu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada orang yang tidak mau masuk surga karena apa? Karena yang diiming-imingi oleh surga itu adalah bidadari. Ya, kami katanya tidak mau kalau surga itu hanya disediakan wanita atau disediakan pria atau widadara gitu ya. Apakah di surga itu ada sholat atau tidak? Karena apa? Karena dia sangat cinta terhadap sholat, tetapi tidak cinta kepada hal-hal yang hanya untuk memenuhi kebutuhan fisiologis gitu. Saudara sekalian, ya itu yang ketiga. Apalagi yang keempat, harga diri. Cinta akan harga diri, atau dalam bahasa agamanya itu arod, begitu. Ada seorang pengusaha besar konglomerat, tetapi dia ingin menjadi anggota DPR atau menjadi presiden atau jadi menteri. Karena apa? Untuk harga diri. Kebutuhan-kebutuhan fisiologisnya sudah terpenuhi. Maka dia sekarang perlu adanya penghormatan dari orang lain, perlu dihargai, perlu dihormati, perlu disanjung, perlu hal-hal yang lain yang sifatnya bersifat harga diri gitu. Nah, harga diri ini penting karena apa? Karena orang yang rendah harga dirinya, perilakunya itu akan buruk gitu. Ya, tidak punya harga diri ya. Dalam kegiatan yang paling kecil saja, misalnya orang yang tidak punya harga diri bisa cengengesan di tengah jalan, bisa makan sambil berjalan. Karena apa? Tidak punya harga diri. Kalau orang punya harga diri, tentu dia akan menjaga. Termasuk dalam hal perilaku ya, dalam perbuatan. Tidak sampai melakukan perbuatan yang tercela. Karena apa? Karena kalau melakukan perbuatan yang tercela, harga dirinya itu akan rendah. Nah, ini kebutuhan manusia, the basic need of the man atau of the human ya, kebutuhan dasar manusia yang keempat. Nah, saudara sekalian, yang terakhir, kebutuhan harga diri yang terakhir, yang kelima adalah aktualisasi diri. Nah, aktualisasi diri ini pertama yaitu dalam bentuk budaya. Betul ya, pakai ya. Ya, kenapa orang kok sudah kaya, orang sudah ini, sudah itu, tapi kok misalnya mau-maunya menjadi bupati? Yaitu adalah kebutuhan aktualisasi diri gitu.
Ya, katakan saja ada artis ya, Lucky Hakim misalnya, atau siapa lagi Ki? Aldi Tahir menjadi apa itu? Ada yang menjadi bupati, wali kota ya. Ada yang jadi gubernur, bahkan mungkin dulu di Amerika ada presiden yang tadinya itu artis ya. Nah, kenapa itu? Karena perlu aktualisasi diri. Dia punya ide, punya gagasan, itu perlu diaktualkan. Ya, mungkin ada orang yang ingin aktif di organisasi, lalu orang mengatakan, kenapa capek-capek ya, harus ke sana kemari tanpa ada income. Ya, karena apa? Itu kebutuhan manusia untuk mengaktualisasikan dirinya. Ada yang tergabung di dalam masyarakat ekonomi syariah misalnya. Ya, karena ingin memperbaiki ekonomi masyarakat, ide dan gagasannya ingin menjadi aktual, bukan hanya bil quwah, bukan hanya potensial, tapi ingin menjadi kenyataan. Nah, maka dia aktif di organisasi itu. Ada yang aktif, misalnya seorang pengusaha, bahkan menteri. Siapa namanya menteri yang menjadi ketua PSSI? Ya, siapa Ki? Erick Thohir misalnya. Karena mungkin dia ingin memperbaiki persepak bolaan di tanah air, atau mungkin ada motif-motif lain. Ya, ini merupakan batu loncatan misalnya untuk menjadi wapres atau apa begitu ya. Kita tidak tahu begitu ya. Yang penting manusia itu memiliki kebutuhan yang namanya aktualisasi diri. Ya. Ya, banyak sebetulnya orang yang punya potensi. Banyak sebetulnya orang yang layak untuk menjadi presiden. Yang ide dan gagasannya sangat bagus. Yang pemikirannya sangat bagus, tapi ide dan gagasannya itu tidak bisa teraktualkan. Karena apa? Tidak ada kesempatan. Nah, maka orang-orang yang memiliki potensi, agar potensinya menjadi aktual, itu harus didorong untuk menduduki jabatan-jabatan penting. Jangan sampai orang yang tidak punya ide, orang yang tidak punya gagasan, orang yang tidak punya pemikiran, orang dungu itu menjadi presiden, menjadi gubernur, menjadi wali kota atau bupati, menjadi camat, menjadi kepala desa, ya, menjadi lurah. Jangan. Karena apa? Karena dia itu akan dikendalikan orang lain. Dia itu akan menjadi boneka bagi orang lain. Ya. Jadi seperti itu saudara sekalian, aktualisasi diri itu penting. Dan aktualisasi diri adalah the basic need of the man, ya, the basic need of the human, atau kebutuhan dasar manusia. Nah, kenapa muncul ide untuk menjelaskan itu? Tadi saya katakan karena itu manusia punya kebutuhan visual atau apa tadi? Oke. Kebutuhan yang pertama itu fisiologis, kebutuhan fisik, kebutuhan mata, kebutuhan telinga, kebutuhan mulut, kebutuhan hidung, kebutuhan peraba, kebutuhan kelamin, dan semua itu harus dipenuhi secara adil. Ya, harus adil. Adillah kamu terhadap diri kamu sendiri. Mata jangan hanya digunakan untuk membaca, tapi sekali-kali gunakan untuk melihat gunung yang indah, pemandangan yang indah, taman-taman yang rindang, ya, warna-warni yang ada di berbagai tempat, bentuk-bentuk yang beragam. Berilah kebutuhan telinga untuk mendengarkan ayat-ayat Quran, untuk mendengarkan juga musik dan hal-hal yang lain yang baik untuk didengar, yang positif. Penuhi kebutuhan kelamin dengan pernikahan, sehingga Nabi melarang orang untuk mengkebiri,
Untuk apa itu? Untuk memenuhi kebutuhan yang ada pada badannya. Ya, pada setiap organ tubuh ada kebutuhan. Nah, keamanan itu perlu adil, ya. Jangan sampai kita ceroboh, ya, mentang-mentang berkeyakinan Allah yang akan menjaga kita sehingga pintu rumah tidak ditutup, pintu gerbang tidak tertutup dengan alasan tawakal. Yang tawakal itu usaha dengan keras untuk menjaga keamanan, ya, kemudian setelah itu bertawakal kepada Allah. Ya, ikatlah kambing, domba atau sapi yang kita miliki, masukkan ke dalam kandang lalu serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu namanya tawakal. Kemudian cintailah orang yang patut kita cintai. Kecenderungan kepada sesuatu yang indah itu merupakan kebutuhan manusia. Jangan kemudian ditentang karena itu merupakan fitrah manusia. Manusia itu juga perlu harga diri, perlu kehormatan. Ya, jangan dilarang orang misalnya untuk menduduki jabatan tertentu, merasa senang kalau mendapatkan pujian, dan kita ucapkan alhamdulillah. Itu adalah the basic need of man. Ya, dan yang berikutnya saudara sekalian, aktualisasikan segala ide dan gagasan. Tidak akan ada artinya ide dan gagasan hanya ada dalam pikiran, hanya ada dalam tulisan-tulisan, tidak dalam kenyataan. Maka upayakan, ya, suatu wahana, suatu tempat yang dapat mengaktualisasikan apa yang menjadi ide dan gagasan kita. Itu saja yang dapat saya sampaikan di sebuah kebun mawar yang indah ini, destinasi wisata yang ada di Kabupaten Garut. Nasrun minallah wa fathun qarib wa basyiril mu'minin walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.